Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, yang mempelajari filsafat hukum, hari ini atau saat ini kita akan menguraikan satu mazhab dalam filsafat hukum, yaitu mazhab positivisme dari Hans Kelsen. Mazhab ini sangat populer, sering dijadikan rujukan, sering dijadikan landasan teori bagi para mahasiswa dalam membuat tesis, dalam membuat disertasi maupun kajian-kajian hukum, ya. Positivisme hukum Hans Kelsen ini berpandangan bahwa secara ontologi bahwa hukum itu dipandang sebagai sebuah perundang-undangan. Hukum adalah perundang-undangan, hukum adalah norma, hukum adalah peraturan. Itu pandangan secara hakikatnya, ya, ontologisnya. Pada hakikatnya, hukum itu adalah perundang-undangan. Karena dia sebuah perundang-undangan, maka metode pembelajarannya, metode pemahamannya, konstruksi berpikirnya atau istilah filsafatnya adalah metode epistemologinya adalah mempergunakan epistemologi yang doktrinal. Jadi ketika kita mempelajari perundang-undangan atau undang-undang, maka pada hakikatnya metodologi kita mempelajarinya adalah mempelajari doktrin-doktrin yang terkandung di dalam perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya bahwa kita mempelajari, mendalami dogma, ya, pasal, ya, peraturan, apa yang terkandung dalam pasal-pasal perundang-undangan itu. Itulah yang kita pelajari. Tidak boleh keluar dari kajian-kajian doktrin itu. Jadi secara positivisme bahwa kajian kita terbatas pada kajian perundang-undangan dengan metode perundang-undangan, metode epistemologinya, epistemologi perundang-undangan, epistemologi doktrinal. Oleh karena itu, apa tujuannya konsep positivisme hukum itu? Apa tujuan hukum menurut pandangan positivisme hukum? Tujuan hukum itu karena berbentuk perundang-undangan, tersusun dalam bentuk dogma, maka tujuannya untuk terciptanya kepastian hukum. Sebab kalau dia tidak tertulis dalam pasal, jelas rumusannya, acap kali hukum itu tidak punya kepastian. Kepastian makna, kepastian tempat ditemukannya, ya, kan susah mencari kalau tidak ada tertulis di mana kita menemukan dalil itu. Maka tujuan hukum menurut Hans Kelsen dalam teori positivisme adalah untuk kepastian hukum. Untuk kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini kadang-kadang justru menjadi perdebatan atau ambivalen. Sesuatu yang pasti belum tentu pasti, ya. Sesuatu yang benar butuh pembenaran. Sesuatu yang pasti butuh kepastian. Tapi belum tentu yang pasti itu menimbulkan kepastian. Itu problemnya, problem hukum itu seperti itu. Kadang-kadang yang dikatakan pasti itu mengandung ketidakpastian. Kadang-kadang yang dikatakan pasti itu ternyata nilai di dalam norma itu kabur, tidak jelas. Katanya mau pasti, dirumuskan pasal, tapi pasalnya menjadi kabur, tidak jelas. Jadi kepastian yang awalnya secara aksiologi hukum itu tujuannya pasti menjadi tidak pasti karena perumusannya kabur. Terkadang
Kepastian itu menimbulkan kekosongan. Undang-undang dibuat untuk kepastian hukum, tapi ketika kita mencari dalam undang-undang itu nggak ketemu pasal itu. Sering rumusan itu tidak ditemukan, terjadi kekosongan hukum. Ya, seringkali apa yang dikatakan pasti itu ternyata konflik, jadi pertentangan dengan norma-norma lain. Berarti nggak pasti. Itu problem kepastian hukum. Problem terhadap adanya kekosongan norma. Problem terhadap kekaburan norma. Problem terhadap konflik norma. Oleh sebab itu, menjawab problematika kepastian hukum, menjawab teori-teori kepastian hukum itu tentu memerlukan alat untuk memecahkannya. Sesuatu yang tidak pasti itu ada cara memecahkannya, supaya kepastian itu membawa koherensi, membawa kesesuaian, membawa korespondensi, kebenaran yang sama. Muncullah teori-teori kebenaran, supaya apa yang dirumuskan itu betul dan benar apa yang dimaksud. Jadi dalam positivisme hukum ada alat untuk menyelesaikan persoalan ketidakpastian yang awalnya dituntut kepastian. Kalau terjadi kekaburan hukum, maka kita perlu menafsirkan, maka muncullah interpretasi hukum. Teori-teori interpretasi hukum itu lahir dari kekaburan pasal dalam perundang-undangan. Apa cukup dengan interpretasi? Tidak. Kita harus melakukan apa yang disebut dengan penerapan azas-azas hukum. Sesuatu yang berkonflik, sesuatu pasal yang berkonflik satu sama lain, maka tentu kita akan selesaikan dengan azas hukum, yaitu hukum yang lebih tinggi harus mengalahkan yang lebih rendah. Yang rendah harus kalah sama yang hukum yang tinggi. Hukum yang baru mengalahkan yang lama. Ya, makanya hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Itu dalilnya, azasnya untuk menjawab persoalan problematika kepastian hukum. Lex specialis derogat lex generalis. Ya, hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Lex posteriori derogat lex priori. Hukum yang baru mengalahkan yang lama. Lex superiori derogat lex inferiori, mengalahkan yang di bawah. Yang tinggi mengalahkan yang di bawah. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih bawah. Itulah filosofi teori positivisme. Jadi tidak boleh terjadi konflik norma. Kalau ada konflik, ada jawabannya. Tidak boleh terjadi kekaburan norma. Kalau terjadi kekaburan norma, ada jawabannya. Kalau terjadi kekosongan norma, lakukan penemuan hukum, refinding, penemuan hukum. Jangan buat hukum itu tidak bekerja. Buatlah kepastian dengan melakukan penemuan hukum. Itulah positivisme hukum. Kemudian salah satu teori yang terkenal dalam positivisme hukum adalah teori Steuven, teori berjenjang. Muncullah jenjang-jenjang, urut-urutan perundang-undangan. Ya, kalau kita misalnya dulu ada Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang tata urutan perundang-undangan itu, sebenarnya berbasis kepada teori Steuven oleh Hans Kelsen. Jadi yang paling atas menurut Hans Kelsen ada yang disebut Grundnorm, norma dasar. Kalau kita mungkin kita maknai dengan Pancasila. Lalu di baris kedua setelah itu adalah constitutional norm, norma-norma konstitusi. Nah, kita mungkin UUD 45.
paling atas Pancasila. Itu misalnya ya, ini saya bermisal aja kalau memakai struktur Stephen teorinya. Lalu yang ketiga misalnya ada apa yang disebut organic quotient, undang-undang pelaksanaannya. Kalau di sini undang-undang di baris ketiga. Baru keempat apa yang disebut bevolkheid, yaitu peraturan-peraturan pelaksanaan, ya. Bevolkheidverlenende. Bevolkheidverlenende ini adalah peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Baru yang ketiga individualis norma-norma individual dan sifatnya perpres, perbuk, itu pada di level yang bawah. Itulah urutan menurut Han Kelsen, yang kemudian nanti diikuti oleh murid-muridnya Han Nawiaski. Itu juga membuat sebuah urutan perundang-undangan. Jadi Stephen, hukum itu berjenjang, tidak boleh saling lewati satu sama lain. Ya, jadi teori positivisme melahirkan kepastian hukum, melahirkan teori berjenjang, melahirkan teori murni. Ya, pure teori murni dari positivisme hukum Kelsen. Apa itu teori murni? Bahwa hukum harus dijernihkan, dimurnikan dari unsur-unsur di luar hukum. Jadi kalau kita bicara hukum, mari kita bicara hukum. Jangan bicara politik, jangan kita bicara agama, jangan kita bicara sosiologi, kita bicara hukum. Itu kata teori ini. Jadi bicaralah tentang hukum, risetlah hukum ini. Jangan dengan bicara hukum tapi kemana-mana. Nggak mau dia. Hukum ini harus kita pelajari dengan pendekatan perundang-undangan, statute of approach, pendekatan perundang-undangan, bukan dengan pendekatan sosiologis, misalnya pendekatan historis. Nggak mau dia. Jadi pure teori ini, teori murni adalah cara mendekati hukum. Jangan mencampurkan dengan ilmu-ilmu lain atau pendekatan-pendekatan lain. Hukum adalah hukum. Nah, itulah positivisme hukum. Kita akan diskusikan setelah Anda mendengar materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.